Halo, nama saya Mikael, 1819. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi video saya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan 3 contoh kasus. Nah, contoh kasus pertama itu di sini itu persoalan penukaran uang. Nah, itu bagian A itu koin. Di sini terdapat koin dan 4 koin dengan nilai koin pertama itu 5, koin kedua itu 4, koin ketiga itu 3, dan koin keempat itu 1. Nah, uang yang dapat ditukar itu hanya 7. Nah, berikutnya untuk solusi greedy-nya itu di sini greedy itu mengambil koin dengan nilai terbesar. Koin pertama dengan nilai terbesar. Dia mengambil 5, koin pertama itu dengan nilai 5, kemudian koin berikutnya itu 1 sebanyak 2 kali, dan total koin yang diambil greedy itu 3. Di sini greedy itu tidak optimal. Nah, berikutnya itu untuk solusi optimalnya, di sini kita mengambil koin pertama itu nilainya 4 dan koin kedua itu nilainya 3, dan total koin yang diambil itu hanyalah 2. Nah, berikutnya itu bagian B. Di sini terdapat 3 koin, yang dimana koin pertama itu bernilai 10, koin kedua itu bernilai 7, dan koin ketiga itu bernilai 1. Nah, uang yang dapat ditukar itu 15. Untuk solusi greedy-nya itu koin pertamanya 10, kemudian koin berikutnya itu 1 sampai koin ke-6. Jadi satunya itu sebanyak 5 kali atau 5 koin. Di sini greedy tidak optimal. Nah, untuk solusi optimalnya itu di sini kita mengambil koin dengan nilai 7 sebanyak 2 kali, dan koin dengan nilai 1 sebanyak 1 kali. Jadi kita hanya menggunakan 3 koin. Nah, berikutnya itu di sini terdapat 3 koin dengan nilai koin pertama itu 15, koin kedua itu 10, dan koin ketiga itu 1. Uang yang dapat ditukar 20. Untuk solusi greedy-nya itu dia mengambil koin pertamanya itu dengan nilai 15, dan untuk koin keduanya itu 1, koin ketiganya itu 1, koin keempatnya itu 1, koin kelima itu 1, dan koin keenamnya itu 1. Di sini greedy total koin yang diambilnya itu 6, jadi greedy itu tidak optimal. Untuk solusi optimalnya itu kita mengambil koin dengan nilai 10 sebanyak 2 kali. Jadi koin yang kita ambil itu hanya 2 koin. Nah, berikutnya itu di sini terdapat tabel aktivitas yang dimana cara untuk aktivitas sendiri itu dia itu tidak bisa mengambil untuk aktivitas keduanya itu tidak bisa mengambil waktu mulainya lebih kecil daripada aktivitas pertama. Contohnya itu seperti ini, yang dimana itu kita mengambil aktivitas pertama yang dimulai dari 1 kemudian diakhiri 4. Nah, berikutnya kita mengambil aktivitas 3 yang dimulai 4 dan diakhiri 6. Kita tidak mengambil aktivitas 2 dikarenakan aktivitas 2 itu mulainya dari 3. Nah, sedangkan itu aktivitas pertama diakhiri 4, makanya dia tidak bisa diambil. Nah, berikutnya itu kita mengambil aktivitas 6 yang dimulai dari 7 dan diakhiri 9. Nah, berikutnya kita mengambil aktivitas 7 yang dimulai dari 10 dan diakhiri 11. Kemudian berikutnya kita mengambil aktivitas 11
yang dimulai dari 13 dan diakhiri 15. Nah, yang saya sebutkan itu seperti ini. Kemudian untuk grafik ini ialah aktivitas pertama itu dimulai dari pertama dan diakhiri 4. Kemudian untuk aktivitas 3 itu dimulai dari 4 dan diakhiri 6. Aktivitas 6 itu dimulai dari 7 dan diakhiri 9, sama seperti yang di atas. Kemudian aktivitas 7 itu dimulai dari 10 dan diakhiri 11, dan aktivitas 11 dimulai dari 13 dan diakhiri 15. Nah, untuk solusi aktivitas itu, aktivitas yang dipilih adalah 1, 3, 6, 7, dan 11. Jadi ada 5 aktivitas. Berikutnya itu kita diberikan 4 buah objek. Nah, objek yang pertama itu memiliki berat 6. Objek kedua itu memiliki berat 5 dengan nilai profitnya itu 15. Dan objek ketiga itu memiliki berat 10 dan profitnya 50, dan nilai keempat itu memiliki berat 5 dengan nilai profit 10. Nah, dan sebuah snapshot dengan kapasitas dan objek ini dimasukkan dalam sebuah snapshot dengan kapasitas 16. Nah, cara penyelesaiannya itu solusi dengan algoritma greedy-nya. Pertama itu greedy by profit, yang dimana itu untuk greedy by profit sendiri itu dia hanya mengambil dengan profit yang terbesar. Nah, di sini itu profit yang terbesarnya itu adalah 50 dan 15. Dan untuk di sini untuk berat profit 50 dan 15 itu adalah 5 dan 10. Jadi dia masih termasuk dalam masih bisa diambil karena tidak melebihi batas kapasitas. Nah, berikutnya itu greedy by weight, yang dimana untuk greedy by weight ini dia mengambil dengan berat terkecil ke terbesar. Nah, dia mengambil berat yang pertama atau solusi yang pertama itu ialah beratnya 5. Kemudian dia mengambil berat 5 lagi, dan terakhir itu dia mengambil 6. Totalnya adalah 16. Dia termasuk masih bisa diambil karena kapasitasnya adalah 16. Dan untuk density sendiri itu dia mengambil dari profit atau weight-nya yang terbesar. Nah, di sini density mengambil nilai profit atau weight-nya yang terbesar itu dia mengambil 5 dan 3. Nah, 5 dan 3 ini di sini untuk 5 itu nilai weight-nya atau beratnya itu 10 dan profitnya itu 50. Sedangkan untuk 3 sendiri nilai beratnya itu 5 dan profitnya itu 15. Nah, untuk profit sendiri itu memiliki total keuntungan 565, weight itu 37 dan density itu 65. Kemudian untuk solusi optimalnya itu kita mengambil
0, 1, 1 dan 0, yang dimana total bobot dan total keuntungannya itu 15 dan 65. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas presentasi video saya. Terima kasih.